Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara membuat kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa membuat kertas kerja dengan metode HPP, silahkan simak baik-baik video ini sampai akhir agar Anda dapat membuat kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP secara tepat. Untuk dapat membuat kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP, maka kita membutuhkan dua buah data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang dibuat dengan metode HPP. Untuk selanjutnya, kita akan memindahkan data sumber yang berasal dari neraca saldo secara lengkap dan memindahkan data sumber yang berasal dari jurnal penyesuaian secara lengkap ke dalam kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP. Baik, untuk langkah pertama, kita akan memindahkan data sumber neraca saldo secara lengkap, mulai dari nomor akun, nama akun, dan saldonya. Nah, teman-teman, di sini sebelah kanan sudah ada data neraca saldo. Dan data-data ini secara lengkap mulai dari nomor akun, nama akun, dan saldonya, yaitu pada posisi debit ataupun kredit, akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja dengan metode HPP. Jadi kita hanya memindahkan saja tanpa merubah apapun. Baik, kita langsung mulai memindahkan data-data yang berasal dari neraca saldo ke dalam kertas kerja perusahaan dagang secara lengkap. Nah, teman-teman, sekarang kita telah memindahkan data yang berasal dari neraca saldo ke dalam kertas kerja. Langkah selanjutnya, kita akan memindahkan data yang berasal dari jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja kolom jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita memindahkan data yang berasal dari neraca saldo ke dalam kertas kerja perusahaan dagang ini ada di kolom neraca saldo, maka selanjutnya kita akan memindahkan data yang berasal dari jurnal penyesuaian yang dibuat dengan metode HPP ke dalam kertas kerja atau neraca lajur metode HPP, khususnya pada kolom jurnal penyesuaian. Dalam memindahkan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja, ada dua kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila nama akun yang ada dalam jurnal penyesuaian sudah ada dalam kertas kerja, maka kita bisa langsung menuliskan saldo akun tersebut pada kolom jurnal penyesuaian lurus dengan nama akun tersebut. Yang kedua, apabila nama akun yang ada dalam jurnal penyesuaian ini belum ada dalam kertas kerja, maka kita harus menulis
menuliskan nama akun tersebut di bawah nama akun yang lainnya pada kolom nama akun, dan saldonya kita tempatkan pada kolom jurnal penyesuaian. Baik, langsung saja kita pindahkan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja metode HPP secara lengkap. Mulai dari jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu kita akan memindahkan akun HPP. Untuk nama akun HPP dalam kertas kerja belum ada, sehingga kita perlu menuliskan nama akun HPP tersebut dan saldonya ke dalam kertas kerja. Ini sudah kita tulis nama akun HPP dan nomor akun HPP yaitu 521 ke dalam kertas kerja. Selanjutnya kita catat saldonya. Saldonya pada jurnal penyesuaian posisinya debit Rp32.450.000. Sehingga dalam kertas kerja pada kolom jurnal penyesuaian kita juga akan menulisnya pada posisi debit senilai Rp32.450.000. Berikutnya kita lihat lagi, masih pada jurnal penyesuaian yang pertama, akun HPP juga memiliki saldo kredit pada jurnal penyesuaian sebesar Rp9.526.000. Sehingga pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita juga akan menuliskan saldo kredit senilai Rp9.526.000. Berikutnya kita akan memindahkan nama akun persediaan barang dagangan awal. Kita pindahkan pada kertas kerja. Pada kertas kerja sudah ada akun persediaan barang dagangan, sehingga kita cukup menuliskan saldonya saja, yaitu sebesar Rp7.500.000 posisinya kredit. Selanjutnya kita pindahkan persediaan barang dagangan akhir. Saldonya yaitu debit Rp7.900.000. Maka pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja kita tuliskan saldo Rp7.900.000 posisi debit. Berikutnya kita akan pindahkan pembelian. Pembelian pada kertas kerja sudah ada, sehingga kita tinggal menuliskan saldo pembelian pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja, yaitu sebesar Rp24.950.000 posisinya kredit. Berikutnya retur pembelian. Retur pembelian sudah ada dalam kertas kerja, sehingga kita tinggal menuliskan saldo retur pembelian saja pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja. Saldo retur pembelian pada jurnal penyesuaian yaitu Rp1.350.000 posisinya debit. Sehingga pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldonya posisi debit sebesar Rp1.350.000. Selanjutnya kita akan memindahkan akun potongan pembelian dan saldonya ke dalam kertas kerja. Potongan pembelian dalam kertas kerja sudah ada, sehingga kita hanya perlu menuliskan saldonya saja pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja. Saldo potongan pembelian yaitu posisi debit sebesar Rp276.000. Untuk jurnal penyesuaian yang pertama sudah kita pindahkan ke dalam kertas kerja. Selanjutnya kita akan memindahkan jurnal penyesuaian yang kedua. Di sini ada akun beban penyusutan inventaris dan akun akumulasi penyusutan inventaris. Akun beban penyusutan inventaris pada kertas kerja belum ada, sehingga kita perlu menuliskan nama beban penyusutan inventaris dan saldonya pada kertas kerja.
Saldo beban penyusutan inventaris pada jurnal penyesuaian yaitu posisi debit sebesar Rp50.000. Maka pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita tulis Rp50.000 posisinya debit. Berikutnya, akumulasi penyusutan inventaris. Akumulasi penyusutan inventaris pada kertas kerja sudah ada, sehingga kita hanya perlu mencatat saldonya saja pada kolom jurnal penyesuaian. Saldo akumulasi penyusutan inventaris pada jurnal penyesuaian yaitu Rp50.000 posisinya kredit. Sehingga pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja kita tulis saldo Rp50.000 posisinya kredit. Berikutnya kita akan memindah jurnal penyesuaian yang ketiga ke dalam kertas kerja. Di sini ada akun beban perlengkapan dan akun perlengkapan. Kita pindahkan dulu akun beban perlengkapan dan saldonya ke dalam kertas kerja. Beban perlengkapan pada kertas kerja belum ada, sehingga kita perlu menuliskan nama akun beban perlengkapan pada kertas kerja di bagian bawah. Saldo beban perlengkapan pada jurnal penyesuaian yaitu Rp192.000 posisinya debit. Sehingga pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldonya Rp192.000 posisinya debit. Berikutnya akun perlengkapan. Akun perlengkapan pada kertas kerja sudah ada, sehingga kita hanya perlu menuliskan saldonya saja pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja. Saldo perlengkapan pada jurnal penyesuaian yaitu Rp192.000 posisinya kredit. Sehingga pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldonya Rp192.000 pada posisi kredit. Selanjutnya kita akan memindahkan jurnal penyesuaian yang keempat. Di sini ada akun beban sewa gudang dibayar di muka dan akun beban sewa gudang. Akun beban sewa gudang dibayar di muka pada kertas kerja belum ada, sehingga kita perlu menuliskan akun beban sewa gudang dibayar di muka pada kertas kerja posisi bawah. Saldo akun beban sewa gudang dibayar di muka pada jurnal penyesuaian yaitu Rp250.000 posisinya debit. Sehingga pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldonya Rp250.000 posisinya debit. Selanjutnya kita akan memindahkan akun beban sewa gudang. Nama akun beban sewa gudang sudah ada dalam kertas kerja, sehingga kita hanya perlu menuliskan saldonya saja pada kolom jurnal penyesuaian kertas kerja. Saldo akun beban sewa gudang pada jurnal penyesuaian yaitu Rp250.000 posisinya kredit. Sehingga pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldo beban sewa gudang Rp250.000 posisinya kredit. Kemudian kita akan memindahkan jurnal penyesuaian yang terakhir. Di sini ada akun beban iklan dan akun utang iklan. Akun beban iklan pada kertas kerja belum ada, sehingga kita perlu menuliskan nama akun beban iklan pada kertas kerja di bagian bawah.
Saldo akun beban iklan pada jurnal penyesuaian yaitu Rp20.000, posisinya debit. Sehingga pada kertas kerja, kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldonya posisi debit sebesar Rp20.000. Selanjutnya, akun utang iklan. Akun utang iklan pada kertas kerja belum ada, sehingga kita perlu menuliskan nama akun utang iklan pada kertas kerja bagian bawah. Saldo akun utang iklan pada jurnal penyesuaian yaitu Rp20.000, posisinya kredit. Sehingga pada kertas kerja, kolom jurnal penyesuaian kita tulis saldonya Rp20.000 pada posisi kredit. Nah, sekarang kita sudah memindahkan seluruh data yang ada dalam jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja, khususnya kolom jurnal penyesuaian. Langkah berikutnya kita jumlahkan total debit dan total kredit pada kolom jurnal penyesuaian. Nanti jumlahnya sama baik debit maupun kredit, yaitu sebesar saldo total yang ada pada jurnal penyesuaian, yaitu Rp42.488.000. Nah, teman-teman, setelah kita memindahkan data yang ada dalam neraca saldo dan data yang ada pada jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja atau neraca lajur, maka kertas kerja akan nampak seperti ini. Jadi, kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian sudah terisi data-data. Nah, setelah ini kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja. Dalam mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, ada 4 kondisi yang perlu kita perhatikan. Kondisi yang pertama, apabila sebuah akun memiliki saldo pada kolom neraca saldo namun tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun tersebut sesuai dengan saldo di kolom neraca saldo. Kondisi yang kedua, apabila suatu akun memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, namun posisi saldo pada neraca saldo dan posisi saldo pada kolom jurnal penyesuaian berlainan. Jadi, misalkan saldo pada kolom neraca saldo debit, maka saldo pada kolom jurnal penyesuaian kredit. Maka, neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil pengurangan dari saldo akun tersebut pada kolom neraca saldo dan saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Kondisi yang ketiga yaitu apabila sebuah akun memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian dan posisi saldo akun tersebut pada kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian sama. Jadi misalkan posisi saldo akun tersebut pada neraca saldo adalah kredit, maka posisi saldo akun tersebut pada kolom jurnal penyesuaian sama-sama kredit. Maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil penjumlahan dari saldo akun tersebut pada kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Kondisi yang keempat yaitu apabila sebuah akun tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun tersebut pada kolom jurnal penyesuaian. Nah, itulah keempat kondisi yang perlu kita perhatikan saat kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Baik, sekarang kita mulai mengisi kolom neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja. Kita lihat akun kas.
akun kas memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo akun kas tersebut sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu 1.619.000 pada posisi debit. Berikutnya akun piutang dagang. Akun piutang dagang memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo akun piutang dagang sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu 19.200.000 posisinya debit. Selanjutnya akun perlengkapan. Perlengkapan memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, namun posisinya berlainan. Pada kolom neraca saldo posisinya debit dan pada kolom jurnal penyesuaian posisinya kredit. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil selisih dari Rp287.000 dengan Rp192.000. Hasilnya yaitu Rp95.000. Kita tulis Rp95.000 ini pada posisi debit karena saldo pada posisi debit untuk akun perlengkapan lebih besar dibandingkan saldo pada posisi kredit akun perlengkapan tersebut, sehingga hasilnya kita letakkan pada posisi debit. Selanjutnya akun persediaan barang dagangan. Akun persediaan barang dagangan memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Kita lihat pada jurnal penyesuaian saldonya ada di posisi debit dan di posisi kredit, sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan Rp7.500.000 ditambah Rp7.900.000 dikurangi Rp7.500.000, hasilnya yaitu Rp7.900.000 posisinya debit. Selanjutnya akun inventaris. Akun inventaris memiliki saldo pada kolom neraca saldo namun tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, sehingga neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun inventaris sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu Rp4.250.000 posisinya debit. Berikutnya akun akumulasi penyusutan inventaris. Akun akumulasi penyusutan inventaris memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian dan posisinya sama, kredit dan kredit, sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil penjumlahan dari Rp650.000 dan Rp50.000. Hasilnya yaitu Rp700.000, posisinya kredit. Berikutnya akun utang dagang. Akun utang dagang memiliki saldo di kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, sehingga neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo akun utang dagang sesuai dengan saldo yang ada pada kolom neraca saldo, yaitu Rp15.850.000, posisinya kredit. Berikutnya akun modal. Akun modal memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun modal sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu Rp14.500.000, posisinya kredit.
Berikutnya, akun penjualan. Penjualan memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga, kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun penjualan sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu Rp31.200.000, posisinya kredit. Berikutnya, akun retur penjualan. Akun retur penjualan memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga, neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun retur penjualan sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu Rp4.300.000, posisinya debit. Berikutnya, potongan penjualan. Potongan penjualan memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga, kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo dari akun potongan penjualan sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu Rp120.000, posisinya debit. Berikutnya, akun pembelian. Akun pembelian memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian dan posisinya berlainan, yaitu pada kolom neraca saldo posisinya debit dan pada kolom jurnal penyesuaian posisinya kredit. Sehingga, kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil selisih dari saldo pembelian yang ada pada kolom neraca saldo dan saldo pembelian yang ada pada kolom jurnal penyesuaian. Kita lihat saldo pembelian baik yang ada pada kolom neraca saldo maupun yang ada pada kolom jurnal penyesuaian jumlahnya sama. Sehingga hasil pengurangan dari saldo pembelian yang ada pada kolom neraca saldo dan saldo pembelian yang ada pada kolom jurnal penyesuaian adalah 0. Berikutnya, akun retur pembelian. Akun retur pembelian memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Namun, posisi saldo retur pembelian pada neraca saldo dan pada jurnal penyesuaian berlainan, yaitu pada neraca saldo posisinya kredit dan pada jurnal penyesuaian posisinya debit. Sehingga neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil selisih dari saldo akun retur pembelian pada neraca saldo dan saldo retur pembelian pada kolom jurnal penyesuaian. Kita lihat saldo retur pembelian pada kolom neraca saldo dan pada kolom jurnal penyesuaian besarnya sama, sehingga hasil selisih dari saldo retur pembelian pada neraca saldo dan saldo retur pembelian pada jurnal penyesuaian adalah 0. Selanjutnya, potongan pembelian. Akun potongan pembelian pada kolom neraca saldo memiliki saldo dan pada kolom jurnal penyesuaian juga memiliki saldo. Namun, posisi saldo potongan pembelian pada neraca saldo dan posisi saldo potongan pembelian pada jurnal penyesuaian berlainan. Pada neraca saldo, posisi saldo potongan pembelian ada di posisi kredit dan pada kolom jurnal penyesuaian, posisi saldo potongan pembelian ada di posisi debit. Sehingga neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil selisih dari saldo pada neraca saldo dan saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Kita lihat besarnya saldo potongan pembelian pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian sama, sehingga hasil selisihnya adalah 0. Berikutnya, akun beban gaji. Akun beban gaji memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan tidak memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo beban gaji sesuai dengan saldo yang ada pada kolom neraca saldo, yaitu Rp1.050.000, posisinya debit.
Berikutnya akun beban sewa gudang. Akun beban sewa gudang memiliki saldo pada kolom neraca saldo dan memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Namun, posisi saldo beban sewa gudang pada kolom neraca saldo dan posisi saldo beban sewa gudang pada kolom jurnal penyesuaian berlainan. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil selisih dari saldo beban sewa gudang yang ada pada kolom neraca saldo dengan saldo beban sewa gudang yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp500.000 dikurangi Rp250.000. Hasilnya yaitu Rp250.000, posisinya debit. Mengapa posisinya debit? Karena saldo beban sewa gudang yang ada di posisi debit, yaitu di kolom neraca saldo, lebih besar dibandingkan saldo beban sewa gudang yang ada pada posisi kredit pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon pada kolom neraca saldo memiliki saldo, namun pada kolom jurnal penyesuaian tidak memiliki saldo. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo beban listrik, air, dan telepon sesuai dengan saldo pada kolom neraca saldo, yaitu Rp50.000, posisinya debit. Selanjutnya, akun HPP atau harga pokok penjualan. Akun HPP tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Sehingga neraca saldo disesuaikan diisi dengan selisih dari saldo debit dan kredit yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp34.450.000 dikurangi Rp9.526.000. Hasilnya yaitu Rp22.924.000, posisinya debit. Mengapa posisinya debit? Karena saldo yang ada pada posisi debit lebih besar dibandingkan saldo yang ada pada posisi kredit. Berikutnya, akun beban penyusutan inventaris. Beban penyusutan inventaris tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp50.000, posisinya debit. Sehingga pada kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo beban penyusutan inventaris sesuai dengan saldo yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp50.000, posisinya debit. Berikutnya, akun beban perlengkapan. Beban perlengkapan tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo beban perlengkapan sesuai dengan saldo yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp192.000, posisinya debit. Berikutnya, akun beban sewa gudang dibayar di muka. Beban sewa gudang dibayar di muka tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo beban sewa gudang dibayar di muka sesuai dengan saldo yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp250.000, posisinya debit. Berikutnya, akun beban iklan. Beban iklan tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo beban iklan sesuai saldo yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp20.000, posisinya debit. Selanjutnya, akun utang iklan. Utang iklan tidak memiliki saldo pada kolom neraca saldo, namun memiliki saldo pada kolom jurnal penyesuaian. Sehingga kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo utang iklan sesuai yang ada pada kolom jurnal penyesuaian, yaitu Rp20.000, posisinya kredit.
Nah, sekarang sudah terisi semua kolom neraca saldo disesuaikan. Yang terakhir kita jumlahkan seluruh saldo debit dan seluruh saldo kredit yang ada pada kolom neraca saldo disesuaikan. Hasilnya nanti sama. Setelah saya hitung total saldo debit dan total saldo kredit pada kolom neraca saldo disesuaikan, yaitu Rp62.270.000. Nah, jadi total saldo pada kolom debit dan total saldo pada kolom kredit neraca saldo disesuaikan, jumlahnya sama. Sekarang setelah kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, selanjutnya kita akan mengisi kolom laba rugi pada kertas kerja. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi kolom laba rugi. Yang pertama, kolom laba rugi pada kertas kerja diisi dengan saldo dari akun-akun nominal. Jenis-jenis akun nominal dalam perusahaan dagang diantaranya yaitu akun penjualan, akun retur penjualan, akun potongan penjualan, akun pembelian, akun retur pembelian, akun potongan pembelian, akun beban, dan akun HPP. Nah, salah satu ciri dari akun-akun nominal ini yaitu memiliki kode akun depannya 4, 5, 6. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam mengisi kolom laba rugi kertas kerja yaitu saldo akun nominal yang ditulis dalam kolom laba rugi ini adalah saldo yang ada dalam neraca saldo disesuaikan. Jadi bukan saldo yang ada pada neraca saldo atau jurnal penyesuaian, melainkan saldo yang ada dalam neraca saldo disesuaikan. Nah, sekarang kita mulai untuk mengisi kolom laba rugi pada kertas kerja. Kita lihat akun nominal yang pertama, yaitu akun penjualan. Untuk memudahkan teman-teman, bagi yang masih bingung apa saja jenis akun-akun nominal, maka kita lihat kode akunnya. Jadi seluruh akun yang memiliki kode depannya 4, 5, ataupun 6, maka itu adalah akun nominal. Jadi kita lanjutkan untuk akun nominal yang pertama yaitu akun penjualan. Akun penjualan dalam neraca saldo disesuaikan memiliki saldo sebesar Rp31.200.000. Posisinya kredit, maka kita tulis dalam kolom laba rugi posisi kredit sebesar Rp31.200.000. Berikutnya akun retur penjualan, saldonya Rp4.300.000, posisinya debit. Selanjutnya potongan penjualan, saldonya Rp120.000, posisinya debit. Akun nominal berikutnya yaitu pembelian, saldonya yaitu 0, maka tidak perlu kita tulis. Selanjutnya retur pembelian, saldonya juga 0, dan potongan pembelian saldonya juga 0. Jadi tidak perlu kita tulis lagi atau bisa kita tulis dengan 0. Berikutnya akun beban gaji, saldonya Rp1.050.000, posisinya debit. Berikutnya akun beban sewa gudang, saldonya Rp250.000, posisinya debit. Selanjutnya akun beban listrik, air, dan telepon, saldonya Rp50.000, posisinya debit. Berikutnya akun HPP, saldonya Rp22.924.000, posisinya debit.
Selanjutnya, beban penyusutan inventaris. Saldonya Rp50.000, posisi debit. Berikutnya, beban perlengkapan. Saldonya Rp192.000, posisinya debit. Selanjutnya kita cari akun nominal lainnya, yaitu beban iklan. Saldonya Rp20.000, posisinya debit. Berikutnya kita lihat apakah masih ada akun nominal. Ternyata sudah selesai untuk akun nominal, maka kita bisa menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit pada laba rugi kertas kerja. Setelah saya hitung, kolom debit memiliki saldo total sebesar Rp28.956.000. Dan kolom kredit saldonya Rp31.200.000. Kita lihat total saldo debit dan total saldo kredit berbeda. Nah, jadi ada selisih. Untuk menghitung selisihnya, maka kita kurangkan saldo yang besar dengan saldo yang kecil. Saldo yang lebih besar yaitu Rp31.200.000 dikurangkan saldo yang lebih kecil yaitu Rp28.956.000. Hasilnya yaitu Rp2.244.000. Nah, selanjutnya kita jumlahkan pada total saldo debit Rp28.956.000 dengan Rp2.244.000. Hasilnya yaitu Rp31.200.000. Kemudian total saldo kredit kita turunkan. Jadi sekarang saldo debit dan saldo kredit pada kolom laba rugi jumlahnya sama atau balance. Nah, kita lihat selisih dalam kolom laba rugi ini yaitu Rp2.244.000. Ini adalah saldo laba. Terjadi laba apabila total kolom saldo kredit lebih besar dibandingkan total saldo debit. Nah, kita tulis di sini keterangannya saldo laba. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom neraca pada kertas kerja. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam mengisi kolom neraca. Yang pertama, kolom neraca ini diisi dengan saldo dari akun-akun real. Akun-akun real ini jenisnya diantaranya yaitu kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagangan, inventaris, akumulasi penyusutan inventaris, utang dagang, modal, beban sewa gudang dibayar di muka, dan utang iklan. Nah, ciri-ciri dari akun real adalah kode akunnya depannya 1, 2, dan 3. Jadi, jika teman-teman masih bingung apa saja jenis akun real, maka akun real adalah akun yang memiliki kode akun depannya 1, 2, dan 3. Hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam mengisi kolom neraca yaitu saldo yang ditulis dalam kolom neraca adalah saldo dari akun real yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Baik, langsung saja kita mengisi kolom neraca pada kertas kerja. Akun real yang pertama yaitu kas. Kas memiliki saldo Rp1.619.000, posisinya debit. Berikutnya piutang dagang. Saldonya Rp19.200.000, posisinya debit. Selanjutnya perlengkapan. Saldonya Rp95.000, posisinya debit.
Berikutnya persediaan barang dagangan. Saldonya Rp7.900.000, posisinya debit. Selanjutnya inventaris. Saldonya Rp4.250.000, posisinya debit. Selanjutnya akumulasi penyusutan inventaris. Saldonya Rp700.000, posisinya kredit. Berikutnya utang dagang. Saldonya Rp15.850.000, posisinya kredit. Selanjutnya modal. Saldonya Rp14.500.000, posisinya kredit. Selanjutnya kita cari akun real atau akun yang memiliki kode akun depannya 1, 2, atau 3. Ini dia. Beban sewa gudang dibayar di muka. Saldonya Rp250.000, posisinya debit. Berikutnya utang iklan. Saldonya Rp20.000, posisinya kredit. Nah, sekarang kita sudah mencatat semua saldo akun real ke dalam kolom neraca. Langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan total saldo yang ada pada kolom debit dan saldo-saldo yang ada pada kolom kredit. Setelah saya hitung, total saldo debit pada kolom neraca yaitu Rp33.314.000. Dan total saldo kredit yang ada dalam kolom neraca yaitu Rp31.070.000. Kita lihat bahwa total saldo debit dan total saldo kredit pada kolom neraca tidak sama. Selanjutnya kita cari selisihnya antara total saldo debit dan total saldo kredit pada kolom neraca dengan cara mengurangkan saldo yang lebih besar dengan saldo yang lebih kecil, yaitu Rp33.314.000 dikurangkan dengan Rp31.070.000. Hasilnya yaitu Rp2.244.000. Selanjutnya kita turunkan saldo debit pada neraca. Dan selanjutnya kita jumlahkan saldo total kredit pada kolom neraca dengan selisih yang tadi kita hitung, yaitu Rp31.070.000 ditambah Rp2.244.000. Hasilnya Rp33.314.000. Kita perhatikan bahwa selisih total saldo debit dan total saldo kredit pada kolom neraca jumlahnya sama dengan selisih pada kolom laba rugi total saldo debit dan total saldo kreditnya, yaitu Rp2.244.000. Nah, ini bisa menjadi penanda apabila selisih pada kolom laba rugi dan selisih pada kolom neraca jumlahnya sama, maka kertas kerja atau neraca lajur yang kalian buat sudah benar. Alhamdulillah, cara membuat kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP sudah selesai. Dalam video selanjutnya akan dibahas tentang cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Untuk kalian yang masih belum bisa membuat laporan keuangan perusahaan dagang, silakan simak dalam video selanjutnya. Semoga setelah menonton video ini dari awal sampai selesai, kalian sekarang sudah bisa atau paham bagaimana cara membuat kertas kerja perusahaan dagang dengan metode HPP.
Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.